dari Sumatera untuk Indonesia. Kami hadir memberikan harapan baru menyongsong generasi emas Indonesia. Selamat datang di Institut Teknologi Sumatera. Dari sini asa dan semangat baru lahir untuk membangun Sumatera dan Indonesia. Tempat generasi bangsa dari berbagai penjuru daerah membangun cita-cita masa depan, menjadi pemandu perubahan demi kesejahteraan bangsa dan dunia. Institut Teknologi Sumatera hadir untuk membentuk sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi. Menjalankan Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat melalui bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tumbuh dengan jiwa kepeloporan, ITERA hadir dengan beragam bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Saat kecepatan teknologi dan ilmu pengetahuan terus berpacu, semangat inovasi dan kolaborasi terus kami padukan. Di sini generasi bangsa dari berbagai latar belakang hadir dan berinteraksi, membangun generasi yang kelak menjadi sebuah kekayaan membangun negeri untuk mendukung pengembangan generasi emas Indonesia. Institut Teknologi Sumatera terus memenuhi berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang dilakukan. Serta terus mengedepankan pemanfaatan teknologi dan menciptakan inovasi yang akan terus dibutuhkan. Sebab kami sadar, kami lahir bukan dari kejayaan masa lalu. Namun kami hadir dengan semangat kejayaan di masa depan. Sebagai sebuah tempat tinggal, Institut Teknologi Sumatera terus mengedepankan keramahan dan kenyamanan. Kampus teknologi berwawasan hutan menjadi ciri khas yang kami utamakan, agar kelak kecerdasan tidak turut menggerus kelestarian alam. Seperti tugas yang kami emban, Institut Teknologi Sumatera hadir sebagai etalase teknologi masa depan. Berbagai kepeloporan kami ciptakan dan terus kembangkan, agar ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan peradaban dapat terus kami tunaikan. Kami tidak sekedar membentuk generasi emas yang cerdas secara keilmuan, namun juga melahirkan insan cendekia yang akan selalu menjaga keutuhan negeri dengan segala keunikan generasi. Mereka hadir dan memberikan warna dengan ragam prestasi. Inilah ITERA. Dari Sumatera untuk Indonesia.
Halo ITERA Friends, selamat siang dan salam kenal lagi sama ITERA Friends yang lagi nonton. Kembali lagi sama aku Rara Fitra dari Program Studi Teknik Kimia 2020. Nah, mumpung lagi jam 2 nih, asiknya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang program studi yang wah banget. Nah, tadi Rara sempat udah nonton juga nih di YouTube tentang program studi yang bakal kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita bahas nih pertanyaan-pertanyaan atau penasaran tentang program studi ini, kita bakal kenalan dulu sama bintang tamu spesial kita hari ini. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih dari Bapaknya. Oke, dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Alfian Hayusdipya, saya dosen Rekayasa Minyak dan Gas ITERA. Oke. Perkenalkan, saya Stevi Kenilana PC, dosen Rekayasa Minyak dan Gas. Oke, berarti kita hari ini bakal bahas program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Keren banget gak sih? Karena dengar kata-kata minyak dan gas udah kayak kemana-mana nih pikirannya, kerjanya bakal ke sini, terus prospek lulusannya bakal kemana gitu kan. Jadi bakal kita bahas sekarang juga. Nah, mungkin kita bakal bahas pertama-tama mungkin gak banyak yang tahu nih tentang rekayasa minyak dan gas kan Pak. Karena banyak yang tahu mungkin seperti teknik pertambangan, teknik geologi, teknik kimia mungkin berhubungan dengan hal tersebut. Jadi mungkin ITERA Friends yang lagi nonton penasaran nih, apa sih sebenarnya program studi rekayasa minyak dan gas itu, terutama di ITERA gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak. Oke, sebenarnya rekayasa minyak dan gas ini sebenarnya kalau mau dibilang ya mirip-mirip dengan teknik perminyakan ya. Cuman ada sedikit perbedaan gitu. Nah, perbedaannya itu di mana? Kami itu belajar itu nanti rencana struktur kurikulumnya itu belajar nanti dari pada saat kita eksplorasi, terus nanti kita belajar tentang juga produksi. Nah, produksinya itu ada penambahannya itu di bagian refinery untuk proses penyulingan dengan nanti distribusi. Nah, kebetulan teman saya 11 ini dia salah satu spesialis ya di bagian refinery. Sedangkan saya sendiri lebih tepatnya itu spesialisnya di produksi dan drilling ya. Produksi dan drilling. Karena dulu kita berbicara masalah background, saya di teknik perminyakan, S1, S2 teknik perminyakan. Jadi perbedaannya cuma segitu aja sih. Ada penambahan refinery dan distribution. Agak beda-beda tipis aja lah ya Pak. Tapi mungkin lebih mendalam lah belajar tentang ya rekayasa peminyakannya ini. Terus sekarang nih agak penasaran banget kenapa akhirnya rekayasa minyak dan gas ini ada gitu di ITERA, kayak tiba-tiba ada program studi baru yang memikat banget gitu loh, kayak pasti banyak banget gitu peluang mahasiswa-mahasiswa yang pengen masuk di program studi ini. Mungkin bisa dijelasin nih Pak. Mungkin awal mulanya dari senior-senior kami ya, Pak Almarhum Prof. Fiar, Prof. Denny, Prof. Mita, dan senior-senior lainnya melihat bahwa kebutuhan minyak ini masih sangat besar. Jadi 50% lebih itu masih membutuhkan minyak dan gas, mulai dari transportasi darat, laut, udara, bahkan listrik pun. Listrik itu 60% itu batu bara bahan bakarnya, terus 20% minyak dan 15% gas. Jadi sangat besar sekali. Dan kondisinya sekarang ini produksi kita menurun. Tadinya kita sempat lebih banyak ekspornya. Sekarang 70% impor kita, jadi kan menurun. Jadi dari situ pemerintah mengadakan wacana nih untuk program 1 juta barel per hari. Nah, dari situ kan memerlukan banyak lulusan migas kan. Dan ada pembukaan kilang minyak baru dan peremajaan baru pula, itu juga memerlukan engineer untuk refinery. Orang-orang ya di bagian tersebut. Nah. Oke, keren banget. Berarti banyak banget ya Pak peluang ke depannya buat calon-calon teman-teman yang bakal menentukan nih pengen apa kira-kira ke depannya. Oke, ngomongin masalah teman-teman yang bakal milih nih, apa sih Pak mata kuliah yang bakal mereka dapatkan gitu waktu menempuh pendidikan di rekayasa minyak dan gas? Mungkin mau diceritain ya Pak. Sebenarnya mata kuliahnya itu sama seperti pada umumnya di program studi teknik yang lain ya. Jadi semua tuh berawal dari basic science ya. Nah, cuman di sini mungkin yang membedakan adalah mata kuliah jurusan ya. Mata kuliah konsentrasi. Dan di rekayasa migas sendiri itu kami mempunyai 2 kalian ya. 2 kalian. Jadi ada kalian nanti untuk exploration, eksplorasi itu di mana nanti ada
ada tentang ada geologi di situ, ada geofisik di situ, terus ada reservoir di situ, ada pengeboran di situ. Cuman kita kan punya program studi itu geofisik dengan geologi. Jadi kita ambil ranahnya yang di reservoir dengan di drilling. Sedangkan untuk berikutnya, untuk kakak yang satunya lagi itu di production, refinery and distribution. Jadi di situ nanti ada gabungan. Jadi situ ada production, nah kita adalah belajar tentang refinery, kita juga belajar tentang distribusi gitu. Jadi untuk keahliannya itu jadi akhirnya ada beberapa item, ada nanti bisa jadi reservoir engineer, bisa jadi drilling engineer, bisa jadi production engineer, atau bisa jadi service facility atau process engineering, atau bisa juga nanti dia bagian untuk menganalisa manajemen. Jadi kalau misalnya mau dibilang rekayasa migas itu kayaknya multidisiplin ya. Jadi kita bisa gitu ya. kita bisa belajar semua ya. Gitu. Jadi semua kita pelajari hal, entah itu nanti hitungan terus ekonomi terus ya mungkin kita akan belajar tentang ya kenapa sampai minyak bisa naik sih kayak gitu. Kenapa hal-hal tersebut apa yang mempengaruhi gitu ya Pak. Jadi ya benar-benar bukan hanya sekedar ngitung, cuma sekedar kita kerja di kilang minyak atau lain sebagainya ya Pak. Oke, nah selanjutnya mau Rara tanya lagi nih, kan kalau Rara lulusan dari SMA nih, kebetulan kalau di institut sendiri kita lulusan SMA jurusan IPA gitu kan. Memungkinkan nggak sih Pak kira-kira jurusan teman-teman nih yang dari sekolah kejuruan gitu akan masuk atau diperbolehkan nggak sih masuk di program studi rekayasa minyak dan gas ini? Ya, kebetulan kemarin sudah ada survei juga, ada beberapa SMK juga yang juga dia membahas tentang petroleum engineer ya. Jadi kita juga membuka dari SMK, dan untuk kimia ada kimia analisis ya. Kimia analisis itu juga mempelajari tentang mirip-mirip dengan teknik kimia, tentang produksi juga. Jadi terbuka juga. Jadi terbuka buat teman-teman lulusan SMK. Nah, buat ITERA Friends yang lagi nonton, kalian berpeluang nih. Apalagi teman-teman yang lulusan SMK, ayo berpeluang banget masuk di program studi rekayasa minyak dan gas. Apalagi nih program studi baru yang tentunya memberikan peluang besar untuk kalian semua yang lagi nonton nih. Oke, kita lanjut nih pertanyaannya Pak. Sebenarnya apa sih keunggulan program studi minyak dan gas ini yang bisa menarik gitu ITERA Friends yang lagi nonton? Apa gajinya bakal gede-gede nih lulusan dari sini? Kalau kalian lulus di sini kalian bakal punya kilang nih gitu. Pengen sih Pak dikasih tahu gitu apa keunggulannya? Jadi kami mempunyai beberapa keunggulan ya yang kami sedang susun bersama tim. Jadi di mana keunggulan yang pertama mungkin kita akan bekerja sama ya dengan beberapa kampus mungkin ya. Jadi seperti summer school ya. Jadi ada kayak macam kita mungkin belajar ke kampus tersebut tapi dengan kalian yang sama gitu. Terus ada juga nanti surat untuk pendamping untuk kita mau melamar kerja lah, kayak sertifikasi lah ya. Jadi kami juga ada berencana untuk mau buat kerjasama dengan sertifikasi. Nah, untuk daerah, untuk kita berbicara masalah oil and gas engineering, itu sertifikasinya pasti kita gunakan yang namanya SDM ya kan. Nah, di situ ada lembaga untuk nanti sertifikasi. Nah, lembaga sertifikasi ini kami rencanakan tuh ada beberapa. Jadi kayaknya lebih spesifik ke drilling ini, lebih spesifik ke drilling. Jadi di situ nanti ada untuk istilahnya well control. Well control itu kayak macam kita mencegah semburan liar gitu. Terus ada juga nanti untuk bisa cementing, terus lumpur pemboran. Banyak Dimana banget banyak. Jadi di situ pun nanti kita bisa buat sertifikasi. Dengan harapan ketika kita mempunyai sertifikasi, itu perusahaan akan melirik kita. Lebih tertarik gitu ya Pak. Oh ternyata dia punya teori bener-bener. dan dia juga punya keahlian ada. Iya, gitu. ada buktinya juga gitu kan Pak. Nah terus kami juga berencana untuk menginisiasi mungkin akan kerjasama dengan lembaga pemerintahan untuk menarik beberapa perusahaan-perusahaan minyak yang ada di daerah Sumatera. Karena kalau mau dilihat dari perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Sumatera itu untuk Sumatera sendiri ada 20 wilayah kerja untuk bagian istilahnya produksi. Sedangkan untuk eksplorasi itu ada sekitar 14 wilayah kerja dengan beberapa perusahaan. Nanti kalau misalnya itu kita sudah gabungkan, terus kita minta bantuan, jadi kita bisa buat lembaga kayak macam Miga Center gitu. Miga Center. Akhirnya
ITERA sendiri punya mega center, jadi di mana nanti ada kerjasama gitu, Iya, benar. pertukaran pelajaran. Nah itu nanti juga berkesempatan untuk bisa juga nanti mahasiswa untuk kerja praktek di Iya. perusahaan tersebut. Jadi teori oke, pada saat nanti masuk ke perusahaan, oh ya saya punya kemampuan itu. Iya, seperti ada itu. buktinya sih. Yang Rara simpulkan tadi ya lebih terjamin sih Pak lulusannya ini. Jadi kayak dengan adanya relasi-relasi itu dengan pemerintah, dengan perusahaan, jadi lulusannya nggak perlu takut bakal kerja di mana, nantinya bakal gimana gitu ya Pak. Iya. Nah, terus mengenai fasilitas nih Pak, kira-kira nanti bakal ada praktek-praktek atau gimana gitu nggak sih Pak? Mungkin mau dijelasin sih. Untuk fasilitas di ITERA ini menggunakan fasilitas bersama ya. Jadi karena kita teknik banyak program studi yang saling beririsan, saling Berkaitan gitu ya, saling Pak, ya? berkaitan. Seperti misalnya kalau di refinery kan banyak praktikum-praktikum yang sama dengan teknik kimia ya, misalnya distilasi atau heat Iya. exchanger seperti itu. Kalau geologi juga ada sendiri kayak seperti batuan, pemotongan seperti itu. Dan kami juga sedang mengadakan lab drilling ya ini. Oke, bakal ada lab baru nih ya Iya, Pak kira-kira. ada. Kira-kira lab itu tuh bakal ngapain tuh Pak di lab itu? Penasaran nih. Jadi di lab drilling itu kami ada mengusahakan ya. Jadi beberapa hari belakangan ini kami lagi mengusahakan untuk mengadakan beberapa peralatan laboratorium. Seperti nanti kita pengukuran untuk cementing, ya kan? Cementing engineer. Nanti juga untuk lumpur pemboran gitu. Terus ada juga nanti kita buat simulasi drilling lah. Simulasi drilling itu nanti ya kalau teman-teman bisa lihat di YouTube nanti ada yang namanya semacam simulasi, terus kita praktikin, ragain gitu. Pada saat nanti real time kita ada di daerah lapangan gitu misalnya, kita lagi ngebor gitu. Nah di situ kita bisa lihat, oh ternyata kalau ngebornya seperti ini, tekanannya sekian gitu. Jangan sampai kita salah ngebor gitu kan, seperti gitu. Jadi itu langkah-langkah yang kami lagi upayakan. Nah, semoga kedepannya jika adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang bergabung dengan ITERA ini itu bisa merasakan itu, karena mata kuliah seperti untuk konsentrasi itu adanya nanti di semester 5 kan. Jadi semester 1, 2, 3, 4 itu semua rata-rata basic knowledge gitu. Masih pondasinya lah ya. Karena kalau misalnya kita berbicara untuk untuk konsentrasi itu sebenarnya sebagian daripada fondasi ya. Kalau fondasi kita kuat, ke atasnya pasti kuat. Iya, apapun kuat jurusannya ya, apapun program studinya. Benar-benar. Seperti itu sih. Dimanapun itu ya nggak mungkin di rekayasa minyak dan gas saja ya Pak, di semua program studi pasti membutuhkan pondasi yang kuat. Oke, berarti kedepannya nih ITERA Friends, rekayasa minyak dan gas ini pasti bakal terus berkembang. Dari labnya tadi bakal diajukan juga, jadi jangan ragu-ragu buat masuk nih menjadi keluarga rekayasa minyak dan gas. Oke, kalau untuk daya tampungnya sendiri, rekayasa minyak dan gas ini menampung berapa calon mahasiswa nih kira-kira Pak? Untuk tahun ajaran ini 2022 menampung 100 mahasiswa. 100 mahasiswa rekayasa minyak dan gas. Iya. Jadi banyak ya Pak, termasuk daya tampung yang banyak dan peluang juga buat ITERA Friends yang pengen masuk nih di Iya, sini. betul banget. Iya. Karena kan peluangnya besar, prospeknya besar, tergantung dari ITERA Friends yang lagi nonton nih. Mau atau enggak mengambil kesempatan ini, benar enggak Pak? Oke. Kan Rara penasaran nih Pak, rekayasa minyak dan gas ini kan baru dengar nih ada di ITERA. Apa benar nih program studi semacam ini nih termasuk langka atau cuma satu-satunya di Indonesia? Jadi kalau misalnya rekayasa migas itu cuma satu-satunya ya di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita sandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri sana, itu ada beberapa yang sama. Contohnya salah satu kampusnya Nicosia gitu. Nicosia itu kalau nggak salah itu di Yunani. Atau ada juga program studi yang sama Coventry. Itu ada di UK, itu Oil and Gas Engineering juga. Atau bahkan di Cina juga tuh ada Oil and Gas Engineering. Tapi di Cina itu lebih spesifik ke drilling gitu. Nah, kalau kita itu belajar itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari eksplorasi terus refinery sampai distribution. Nah itu perbedaannya dengan mungkin jurusan-jurusan yang sama. Gitu. Jadi kalau mau dibilang ini satu-satunya ya satu-satunya. Satu-satunya sih. ya, Iya. wow keren banget nih. ITERA melahirkan salah satu program studi yang hanya satu-satunya di Indonesia. Nah Rara penasaran lagi nih, kenapa akhirnya Bapak memutuskan tuh untuk menjadi tenaga pengajar di program studi yang satu-satunya di Indonesia ini? Mau tahu nih alasannya nih?
Mungkin dari kami punya alasan tersendiri ya dengan background masing-masing. Kalau saya sendiri backgroundnya adalah teknik kimia dulu. Dan di Rekayasa Migas ini membuka untuk dari hulu sampai ke hilir. Jadi karena mungkin di hulu ada Bapak Stevi dan ada dari geoscience juga. Berarti bercampur ya, membuat program studi ini melahirkan teman-teman yang akan menjadi sarjana rekayasa minyak dan gas. Ya, gitu. Jadi karena ya buka itu sepertinya pas nih untuk mengajar di bagian refinery di rekayasa minyak dan gas ini. Oke, itu alasan bapaknya ini. Kalau bapaknya gimana nih? Penasaran banget nih Rara. Kalau saya sih karena apa ya? Mungkin karena saya udah tertarik ya dengan dunia migas ya. Karena dunia migas itu unik gitu. Iya, unik. karena kan banyak nih Pak peluang-peluang pekerja yang lain gitu. Kenapa akhirnya nih pengajar aja deh gitu? Kan banyak nih kan Pak, gajinya gede-gede juga kan Pak. Kenapa tuh? Sebenarnya lebih tertarik kalau misalnya project-project ya. Oke. Karena kalau misalnya kita mungkin di perusahaan mungkin belajarnya ya monoton itu kan. Tapi kalau mungkin dosen lebih banyak kita bisa mengembangkan sesuatu gitu. Berkembang secara ilmu ya, berkembang terus-menerus gitu. Nah, terus aku lupa sampaikan satu hal di perkuliahan kami juga. Kami lagi menyusun mata kuliah yang berkaitan dengan data science petroleum. Jadi di situ juga nanti kita belajar tentang data science dengan nanti dikombinasikan dengan pemrograman komputer. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan data science yang ada di ITERA. Sains data ya, program studi sains data. Terus ada juga nanti bekerja sama dengan otomasi. Otomasi. Kenapa otomasi? Karena di perusahaan migas itu kan banyak sekali tentang risiko-risiko ya, yang high risk lah istilahnya. Jadi untuk meminimal itu kita butuh otomasi. Jadi untuk mengontrol katup-katup valve gitu. Itu sih mungkin yang kami buat supaya mata kuliah itu semakin dilirik, semakin menarik gitu ya Pak, bukan hanya belajar tentang itu aja gitu ya Pak. Dan berkaitan tadi sih yang Rara cukup interest lah, menarik ya, dengan sains data dengan otomasi tadi berarti banyak banget ya prospeknya juga ke depannya kan. Oke, selanjutnya nih ngomongin masalah kenapa tadi milih tenaga pengajar nih. Kira-kira ITERA Friends kan bakal penasaran nih, kalau misalkan kita milih rekayasa minyak dan gas, ke depannya bakal jadi apa sih gitu? Apa aja peluang yang bakal mereka dapetin gitu Pak? Mau nih dijelasin. Kalau peluang yang akan didapatkan untuk prospek lulusannya ada tadi petroleum engineer ya. Ada mungkin lebih ke Indonesianya itu tuh Pak, apa tuh? Teknisi reservoir ya, reservoir ada untuk tenaga drilling juga bisa, dan tenaga produksi di minyak itu juga ada, dan di hilir bisa masuk ke penyulingan juga, seperti misalnya kalau minyak bumi ketika didapatkan kan masih mentah. Nah, itu sebelum menjadi pertalite, pertamax itu harus diproses dulu. Nah, itu di penyulingan itu nanti bisa diproses di situ juga. Terus memungkinkan gak nih Pak bakal jadi PNS gitu? Ada nggak sih Pak membuka lowongan PNS dari lulusan ini gitu? Atau di perusahaan-perusahaan gitu, kira-kira perusahaan apa aja sih Pak, pengen tahu yang bakal menerima gitu? Kalau misalnya perusahaan sih banyak ya. Apalagi saya baru catat ini ya, sekitar ada 20 wilayah kerja yang di Sumatera itu yang tadi saya sampaikan bahwa tadi ya Pak. Nah, di 20 wilayah kerja itu sudah diisi oleh beberapa perusahaan. Di sini mungkin saya cuma catat ada PetroChina, itu di Sumatera ya, PetroChina. Baru di Sumatera itu ya Pak, belum di seluruh Indonesia. Ada Pertamina, terus ada Pacific Oil and Gas, terus ada Exindo, Chevron, Medco, terus ada Sinok. Sinok itu punya perusahaan Cina ya. Terus ada Petronas, terus ada Bukit Energi, dan masih banyak lagi sih. Jadi sebenarnya peluang kerja itu masih banyak. Tergantung dari teman-teman nih. Karena kan otomatis kan kita harus bersaing nih. Iya, benar. Jadi kita harus meningkatkan skill kita. Selain kita punya teori, skill untuk yang tadi saya sampaikan bahwa skill itu harus dipegang masing-masing. Tidak mungkin semua hal itu harus kita cangkup gitu. Tidak. Kita harus ada spesialis. Kita mau kemana gitu. Nah, semoga ketika belajar di ITERA tuh dia mendapatkan skor spesialisnya. Ya, tapi untuk fondasi semuanya dia dapat gitu. Seperti itu sih. Terus untuk
PNS Iya. bisa di Bisa SDM. aja ya bisa. sebenarnya ya Pak. Di SDM bisa. Di Jadi nggak Kementerian memungkinkan SDM. kita bakal masuk di mana aja gitu ya Iya. Pak prospek kerjanya. Oke, terus mungkin kita bisa scroll nih. Kira-kira teman-teman yang lagi nonton ada yang nanya nggak sih tentang program studi ini? Apa penasaran? Pak kalau mau gabung lewat jalur apa gitu? Pak kalau misalkan daya tampung SBM berapa? Mandiri berapa gitu? Mungkin mau dijelasin nih Pak. Oh ya, kan tadi daya tampungnya 100 untuk 100 mahasiswa 100 ya. mahasiswa di tahun 2020. Nah, Wah. untuk di SBM sendiri kuotanya adalah 70 orang mahasiswa 70 orang dari SBMPTN. dari SBMPTN, dan nanti setelah itu akan ada ujian mandiri dan ujian seleksi khusus untuk prodi baru ini untuk 30 orang seperti Oke, itu. berarti 70 orang melalui jalur SBMPTN dan 30 melalui jalur mandiri. Nah, mungkin kan ini masih program studi baru ya Pak. Kita belum tahu bagaimana mereka nanti ke depannya bakal belajar gimana. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak gambaran buat ITERA Friends? Nanti kalian bakal belajar gini, proses yang bakal kalian hadapin tuh ini gitu. Mau dijelasin nih Pak. Oh ya, untuk yang dipelajari dari hulu seperti dahulu ya. Eksplorasi dulu, kalian akan mempelajari tentang cara memprediksi di mana ada minyak itu, terus menggunakan metode seismik dan segala macam. Dan nanti kalau sudah ketemu kira-kira ada minyaknya, ada pelajaran tentang drilling juga di situ, dan cara mengangkat minyaknya dari sumurnya itu. Dan setelah jadi minyak mentahnya pun akan belajar pula cara penyulingannya Cara penyulingan sampai banyak jadi banget ya Pak, ternyata yang dipelajarin. sampai jadi nanti pertamax, pertalite itu akan dipelajari seperti itu, akan ada pelajarannya Oke, seperti itu. kira-kira suasana kelas yang bakal dibangun gitu Pak, buat teman-teman yang bakal gabung nih gimana sih Pak? Apa bakal banyak prakteknya, apa bakal banyak kerja lapangannya gitu kan? Jadi kalau misalnya untuk secara perkuliahan, yang kami bangun ini yaitu diusahakan ya. Diusahakan itu 50-50 gitu, equal. Jadi teori 50, terus nanti praktikum 50. Setelah itu juga nanti kan ada seperti yang tadi saya bilang, katakan ada summer school dan segala macam. Terus ada juga nanti kalau misalnya ada praktek-praktek ke lapangan. Karena ada mata kuliah yang nanti di situ juga akan belajar tentang studi JNJ, di mana studi geofisik dengan geologi atau geologi geofisik itu nanti akan ada istilahnya kerja praktek lapangan gitu. Jadi kuliah lapangan, kuliah lapangan. Ada kuliah lapangan. Jadi nanti kita belajar tentang struktur batuan seperti apa. Terus apakah dia ini sedimen atau enggak gitu kan. Perangkapnya bagaimana, itu nanti semua dipelajari. Terus untuk sementara mungkin ya kita masih bisa daring atau bisa juga luring atau bisa nanti hybrid. Melihat kondisi Iya, ke depannya melihat ya kondisi ke Pak. depan. Tapi kalau untuk praktikum diusahakan offline ya. Offline ya, Apalagi karena nggak yang- kerasa nih Pak iya. kalau praktikum online nonton apa Iya. gitu kan, kurang dapet gitu Kurang gregetnya. dapat. Apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya simulasi kan. benar. Jadi di mana nanti kita akan belajar tentang simulasi drilling. Nah, simulasi drilling itu harus datang ke lokasi Iya. supaya nanti kita kasih base case gitu kan. Project-project base gitu. Terus selain simulasi drilling apa aja sih yang kita pelajari? Bisa juga nanti kita pelajari simulasi reservoir, simulasi produksi, terus nanti ada untuk yang refinery ya, yaitu nanti ada softwarenya juga. Itu semua kami lagi mau usahakan ya kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mengindan software tersebut untuk bisa masuk ke ITERA seperti itu. Untuk tenaga pengajar sendiri di program studi ini udah berapa nih Pak? Sekarang ini. Ada empat dosen. Ada empat dosen nih Iya. dari latar belakang yang belakang yang tentunya berbeda-beda ya iya. Pak. Kalau dari Bapak sendiri tadi dari Teknik perminyakan. teknik perminyakan, Bapak dari Kalau- teknik kimia ya. Iya, terus ada lagi dari petroleum geoscience, dan satu lagi juga perminyakan juga. Perminyakan juga. Wow, berarti benar-benar bukan apa ya? Benar-benar gabungan yang kompleks gitu ya, Pak. Banyak banget yang bakal mungkin kan berarti ya Pak lulusan dari rekayasa minyak dan gas ini nantinya jadi tenaga pengajar juga ke depannya setelah lulus diharapkan Ya, makin banyak lah gitu kan Iya. calon-calon penerus bapak-bapaknya di sini. Jadi dosennya jadi nambah gitu kan. Oke, mungkin Rara pengen minta apa ya? Semacam pesan gitu Pak buat ITERA Friends yang lagi nonton buat menarik mereka lah menjadi salah satu keluarga di ITERA ini khususnya di program studi ini.
Apa Ya. nih Pak pesan yang pengen disampaikan? Mungkin untuk kesini alasan untuk memilih program studi itu ada dua ya mungkin. Yang pertama Apa mungkin tuh dua alasan ini? mungkin karena passion, yang kedua karena keresahan. Ya, kalau passion itu mungkin banyak yang nggak percaya passion ya, tapi passion itu kan ada cirinya ya. Kalau kita Apa tuh bangun ciri-cirinya, Pak? cirinya kan kalau kita bangun pagi kita semangat semangat Oke. apakah gambar atau olahraga atau main bola. Kalau saya sendiri jujur masuk jurusan teknik ini karena keresahannya kenapa hasil alam Indonesia ini kenapa nggak diolah dulu langsung diekspor begitu aja, harusnya kan bisa diolah dulu kan. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang memiliki keresahan yang sama atau apa memang dari kecil suka minyak dan gas, mungkin bisa bergabung dengan Bisa bergabung gitu ya. Ya. Bener juga kalau kita harus nyari tahu dulu tentang program studi ini ya Pak. Kan tadi banyak juga nih hal-hal baru yang Rara nggak tahu, jadi kayak penasaran apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita penasaran jadi pengen gitu, jadi suka gitu sama program studi ini. Nah itu kalau dari Bapaknya, kalau dari Bapak ini apa tuh pesannya gitu? Apa ayo masuk sini gitu, kalian bakal ketemu saya. Kalau saya sih apa ya? Kalau saya melihat diri saya sendiri ya, sebelum nanti teman-teman kenapa harus masuk gitu. Kalau saya melihat diri saya tuh, saya bergabung di teknik perminyakan dulunya awalnya itu adalah karena kece sih. Oke, Coba kece bayangkan banget, iya. guys. Bener sih, coba Pak. Rara bayangkan kalau misalnya kerja di Pertamina Iya, ya kan? benar-benar. Atau perusahaan-perusahaan asing kayak Selam Bersih, Halliburton, terus atau apalagi kalau macam penempatannya di offshore ya, Iya. nah, di lepas pantai ya, tiba-tiba di sana lagi tangani drilling gitu kan, itu keren banget kan, maksudnya wow gitu kan, ya. Selain itu juga kan gajinya besar juga. Iya, itu salah satunya kenapa memilih gitu. Karena Iya. jujurly juga gitu ya Pak, kenapa teknik kimia kan Iya. Pak? Karena banyak juga ke depannya prospek kerja yang ya gajinya besar di mana-mana gitu kan Pak. Oh iya, sama satu lagi Amin, Rara amin, penasaran amin. nih Pak. Kan kalau minyak dan gas tuh apa ya, identik dengan lelaki lah. Karena bakal kerja di lepas pantai. Mungkin teman-teman yang cewek berpikir, aduh aku kurang cocok nih di sini. Memungkinkan gak sih Pak bakal cewek juga bakal bisa masuk gitu, bakal banyak juga di program studi ini gitu. Kalau untuk cewek pastinya tetap Pastinya ada ya, tetap tetap ada ya, ada. Pak. Dan di beberapa industri yang sudah established juga banyak engineer yang dia perempuan. Bahkan di Pertamina sekarang salah satu pimpinan direksinya adalah seorang perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan Tidak lah menutup untuk kemungkinan buat perempuan bisa gabung dan memiliki peluang pekerjaan ke depannya ya Pak. Oke. Sebagai penutup nih, kalau misalkan ITERA Friends mau tahu tentang program studi ini bisa dikepoin di mana sih Pak? Ya, untuk bisa langsung dikepoin di rmg.itera.ac.id. rmg.itera.ac.id. Itu untuk websitenya kan. Untuk Instagram kami juga ada di @migasitera dan YouTube Prodi Rekayasa Migas Itera. Oke, berarti informasi-informasi tentang program studi ini bakal diupdate terus di sana ya Pak. Nah sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ada nggak ya ITERA Friends yang nanya-nanya Oh ya. nih? Kemarin tuh ada yang DM nih, Apa tuh? Yang Mas DM? Bayu Adam kalau nggak salah itu tanya gimana dia ITERA angkatan 2021, tapi dia pengen lintas prodi di migas ini kan. Jadi kami juga masih fokus pada angkatan pertama di tahun 2022 ini kan. Untuk skenario-nya masih disusun ya nanti baiknya gimana ya. Tapi saya apresiasi kemarin Mas Bayu, dia malah berencana pengen gitu pengen cuti setahun gitu loh. Oke. Hanya untuk masuk biar bisa angkatan 2022. 22 Tapi ini. ya skenario-nya sedang kami bahas lah untuk nanti enaknya gimana kan, sayang juga setahun Mereka juga. udah mau lulus TPB lah kalau misalkan Iya. dia nggak cuti tadi kan. Iya, Oke, berarti nggak menutup, belum tahu juga sih ya kita Pak bisa Iya, nggak iya, kira-kira masih. lintas prodi ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih, ekspektasinya mahasiswa-mahasiswinya nih bakal antusias nggak sih? Bakal penuh nggak 100 daya tampung nih? Ya, antusias lah. Antusias ya Antusias. menyambut 100 calon mahasiswa-mahasiswi di program studi ini. Harapannya nih Pak, kedepannya mereka bakal jadi apa sih? Bakal apa yang mereka dapatkan gitu setelah menempuh pendidikan di sini? Harapannya mereka bisa menjadi engineer yang baik ya, yang qualified, yang nantinya bisa bukan hanya bekerja saja di daerah Sumatera, tapi juga Indonesia bahkan di internasional ya. Oke. Apalagi banyak sekali yang perusahaan-perusahaan minyak yang lagi bangkit karena minyak lagi naik. Lagi ya kan? naik-naiknya nih ya. Lagi naik-naiknya, jadi minyak lagi bangkit ya.
Jadi sebenarnya kalau macam peluang kerja tuh banyak banget. Sekarang tinggal Tergantung bagaimana kitanya ya, Pak. Tergantung kitanya. Kita mau survive apa enggak ya. Iya, benar. Terus di sana juga, apalagi nanti ITERA juga akan punya peluang-peluang untuk nanti kerjasama untuk buat sertifikasi segala macam gitu kan. Apalagi nanti kami juga berencana untuk nanti ada ikut organisasi untuk yang internasional gitu kan. Itu sangat membantu sekali begitu. Apalagi kalau misalnya nanti semua sudah terjaring gitu kan, semua sudah berkuliah, terus ada lomba-lomba yang nanti harus diikut, itu kan namanya juga semakin up kan. Benar-benar. Nah, ketika namanya udah mulai up, itu kan nanti perusahaan juga akan lirik, oh dia punya, ini keren nih, iya dia punya, gitu kan. punya kemampuan tersendiri nih, seperti itu sih. Oke, cukup dulu ya kita tentang ngobrol-ngobrol tentang program studi ini. Kayaknya udah banyak banget yang kita bahas tadi. Dan Tara tadi sempat nonton juga nih sebelum kesini di YouTube-nya ITERA Official udah membahas juga tentang program studi rekayasa minyak dan gas. Jadi buat ITERA Friends yang penasaran bisa langsung cek YouTube-nya ITERA Official buat nonton nih. Dan tahu lebih lanjut tentang program studi ini apa. Atau kalau memang benar-benar penasaran gabung menjadi keluarga ITERA khususnya di program studi ini. Oke teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak yang udah bergabung nih di live kita hari ini mengenai program studi yang yang keren banget pokoknya ya, nggak bisa dideskripsikan lagi karena peluangnya yang luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dadah. Terima kasih.